Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pencuri rampas telepon genggam anak-anak. 5.000 petani di Padang pemegang kartu pupuk subsidi tidak mendapatkan pupuk bersubsidi di agen penjualan pupuk. Penyakit mulut dan kuku, turunkan omzet pedagang hingga 50%. Kasus korupsi dana hibah di KONI Padang memasuki babak baru. Minggu depan, Agus Wardi dan 2 tersangka lainnya akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Padang. Jaksa menyusun 2 tuntutan yang terpisah, 1 tuntutan atas nama Agus Wardi, dan tuntutan lainnya untuk Davidson dan Nazar. Mereka berdua merupakan mantan Wakil Ketua 1 dan mantan Wakil Bendahara KONI Padang. Terpisahnya tuntutan terhadap tersangka kasus korupsi ini karena mereka mempunyai peran yang berbeda-beda, tapi melakukannya secara bersama-sama. Selama proses pemeriksaan kasus korupsi dana hibah KONI Padang yang bergulir sejak September tahun lalu, Kejaksaan tak memeriksa Mahyildi. Mantan Wali Kota Padang dan Gubernur Sumatera Barat saat ini baru akan diperiksa atau didengarkan keterangannya tergantung dari hasil persidangan. Nanti kita lihat di fakta persidangan, apabila nanti kita menemukan fakta-fakta terbaru di dalam persidangan nanti sesuai dengan penetapan dari pengadilan atau dari hakim-hakim yang akan memeriksa perkara ini, itu akan memungkinkan kita lakukan pemanggilan terhadap gubernur. Padahal sebelum Agus Wardi ditahan, pengacaranya menyebut keterlibatan Mahyildi secara gamblang dalam kasus tersebut. Agar kejaksaan memeriksa Ketua PSP yaitu Mahyildi atau pada saat itu Wali Kota Padang dan pada saat ini Gubernur Sumatera Barat. Saya minta kejaksaan untuk segera memanggil sebagai saksi atau memintai keterangan beliau dalam perkara ini agar terang benderang permasalahan ini. Siapa seharusnya yang bertanggung jawab dalam persoalan ini? Kisru dana hibah di KONI Padang ini mencuat karena terjadi penyimpangan penggunaan anggaran yang menyebabkan kerugian negara hingga 3,1 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Padang menetapkan 3 orang tersangka setelah memeriksa 10 orang saksi. Robiham melaporkan dari Padang. Dengan melihat sesaat hasil rekaman kamera pengintai, anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang berhasil mengidentifikasi pelaku begal yang terjadi di depan sebuah toko di Jalan Joni Anwar, Padang. Pelaku tersebut bernama Fajar dan kerap nongkrong di daerah Lubuk Buaya. Dalam catatan polisi, Fajar bukanlah anak kemarin sore. Meski baru berusia 22 tahun, pemuda pengangguran ini telah sering berurusan dengan polisi. Di Polresta Padang saja, Fajar telah 2 kali keluar masuk penjara. Jika digabung dengan hasil tangkapan polsek lainnya, Fajar telah 5 kali merasakan dinginnya lantai penjara. Karena sepak terjangnya telah dikenal, polisi pun dengan mudah menangkap Fajar. Rabu malam, polisi berhasil meringkus Fajar di Jalan Adinegoro, pinggiran Kota Padang, tak jauh dari tempat dirinya biasa nongkrong. Informasi dari Fajar, polisi juga berhasil menangkap Johan, rekan Fajar yang ikut membegal telepon genggam kakak beradik Selasa malam. Meski awalnya membantah keterlibatannya dalam aksi kejahatan, kedua pelaku ini pun akhirnya mengaku saat diperiksa polisi di Mapolresta Padang. Telah kita amankan 2 orang tersangka pelaku curas, yang mana tersangka pertama kita amankan di Jalan Adinegoro, dan setelah dilakukan pengembangan, kita amankan 1 orang lagi di Pasar Jamba. 365 pencuri dengan kekerasan. Itu kabarnya terekam CCTV atau bagaimana? Tersangka melakukan aksinya terekam CCTV dan setelah dipelajari. Aksi merampas telepon genggam yang dimainkan anak-anak marak terjadi di Padang akhir-akhir ini. Modusnya,
Pelaku menghampiri korban dan menggertaknya. Setelah itu korban dibawa dengan sepeda motor. Dalam perjalanan, telepon genggam korban dirampas dan korban ditinggal di pinggir jalan begitu saja. Dari Padang, Alfi melaporkan. Para petani di Kota Padang mengeluhkan tidak berfungsinya kartu subsidi pupuk yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian. Sebab ketika petani datang ke agen pupuk untuk membeli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tersebut, ditolak oleh agen pupuk dengan dalih belum ada instruksi dari Dinas Pertanian untuk penggunaan kartu pupuk bersubsidi tersebut. Akibatnya para petani terpaksa membeli pupuk dengan harga yang berlaku di pasaran. Padahal mereka semua sudah terdaftar di Dinas Pertanian sebagai petani yang memiliki hak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Ada 200 hektar sawah di Kelurahan Kotopulai ini, di mana 20 hektar dikelola oleh petani pemegang kartu pupuk bersubsidi. Kondisi tersebut disampaikan kepada anggota DPRD Sumatera Barat yang melakukan kunjungan kepada kelompok tani di Kelurahan Kotopulai, Kecamatan Koto Tangah, Padang hari Kamis. Kartu pupuk ini belum maksimal dipergunakan di Kotopulai. Kami membeli pupuk masih memakai KTP sama KK. Kata agen belum bisa dimanfaatkan, belum ada utusan dari atasan atau perintah dari atasan untuk mempergunakan kartu pupuk. Sementara kartu pupuk itu petani sudah memegang, jadi dianggap kartu ini kartu apa? Untuk apa? Kan itu. Secepatnya lah Dinas Pertanian mensosialisasikan mempergunakan kartu pupuk ini. Kondisi ini disesalkan anggota DPRD. Seharusnya Dinas Pertanian memperhatikan pelaksanaan pemakaian kartu pupuk di tingkat agen, agar kartu yang sudah didistribusikan kepada para petani tersebut dapat berjalan lancar dengan tersedianya pupuk bersubsidi. Itu Kota Padang punya 5.000 pemegang kartu pupuk subsidi. Tapi yang baru bisa mendapatkan belum berapa orang. Dengan dasar pupuknya belum ada, kemudian belum terrealisasi. Sementara kan padinya tidak bisa ditunda pupuknya. Kalau begitu percuma mereka memegang pupuk itu. Ini yang kita pertanyakan. Kenapa kok bisa mereka punya kartu sebagai penerima pupuk subsidi, tapi kok pupuknya nggak bisa? Luas lahan pertanian Kota Padang saat ini sekitar 5.600 hektar, di mana ada sekitar 5.000 petani pemegang kartu pupuk bersubsidi. Namun proses pembelian pupuk bersubsidi tidak berjalan sama sekali. Padahal persediaan pupuk itu sendiri tersedia di tingkat agen. Daripada tidak mendapatkan pupuk sama sekali, akhirnya petani terpaksa membeli pupuk dengan harga yang berlaku di pasaran umum. Kasus ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat bahwa membuat kebijakan tanpa adanya implementasi dan tindakan yang jelas akan merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik pemerintah karena masyarakat hanya diimingi janji-janji manis. Laude Juhardio Anseh melaporkan dari Padang. Pedagang sate merupakan salah satu pihak yang merasakan dampak negatif penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak sapi di Sumatera Barat. Selain harus mengurangi keuntungan karena mahalnya harga daging, konsumennya pun menurun drastis. Seperti yang dialami oleh Rio, pedagang sate yang berjualan di daerah Bungo Pasang, Kota Tangah, pinggiran Kota Padang ini. Sebelum PMK mewabah, Rio bisa menghabiskan 1.000 tusuk daging sate dari 3 kg daging. Namun saat ini, Rio hanya bisa menghabiskan 1 kg daging yang menghasilkan 300 tusuk sate. Agar tetap bisa berjualan, Rio menaikkan harga satenya dari Rp15.000 per porsi menjadi Rp18.000 atau naik sekitar 20%. Kenaikan ini tak sebanding dengan naiknya harga daging yang mencapai 90%, harga cabai yang naik 100%, hingga harga bawang yang naik lebih dari 50%. Daging, cabai, dan bawang merupakan bahan utama yang dibutuhkan Rio untuk berdagang sate. Menaikkan harga jual hanya 20% terpaksa ditempuh Rio agar pelanggannya tak hilang. 3 kilo. Untuk saat ini Pak? Oh, sekarang agak merosot. Paling
1 kiloan lah. 1 kilo. Itu berdampak juga terhadap omsetnya Pak ya? Iya. Kira-kira persentasenya kurang omsetnya berapa persen tuh Pak? Kalau sekarang 50% lah. 50% ya Pak ya? Iya. Oke. Harapannya Pak? Harapannya kembali stabil kayak semula lah. Keengganan warga membeli sate Rio bukan disebabkan harganya yang bertambah dari biasanya. Namun konsumen enggan mengkonsumsi daging karena khawatir tertular penyakit mulut dan kuku. Oh, sedikit was-was, tapi mau gimana? Kalau nggak keluar kan juga nggak enak. Mudah-mudahan cepat hilang lah ya PMK yang sekarang, biar nggak ada lagi wabah-wabah yang lain. Sedikit was-was, tapi saya tetap ke sate, Pak. Harapan saya PMK ini hilang, jadi nggak was-was ya, Pak. Warga berharap pemerintah bisa membasmi wabah PMK secara konkret agar mereka tak lagi khawatir mengkonsumsi daging. Robiham melaporkan dari Padang.